Oke, perkenalkan nama saya Gribet Christoph Stefanus Nebahu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang scanner dalam pemrograman Java dengan menggunakan if, else if, dan else. Nah, di sini saya sudah punya selembar kertas yang berisi pemrograman yang akan kita uji nanti. Kenapa saya tulis di kertas? Karena semalam saya mau mengerjakan cuma mati lampu dan hujan juga, jadi sambil menunggu lampunya menyala, saya mengerjakannya kertas. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita eksekusi. Nah, pertama kita masukkan dulu. Ya, salah tekan. Pertama kita masukkan dulu import Java-nya. Import Java Build Scanner. Lalu kita inisiasi. Pertama kita buat scanner input. Karena ini scanner baru, jadi kita buat new scanner system in. Oke. Lalu kita tentukan atau kita deklarasikan variabelnya. Pertama ada int usia, lalu ada string untuk kategori ini kita buat huruf kecil aja. Oke. Lalu kita input usianya, system print, pengecekan kategori usia. Lalu kita system print lagi untuk memasukkan usia Anda dalam tahun, tentunya dalam tahun. Lalu kita buat lagi untuk variabelnya usia, input untuk inputnya supaya nanti bisa kita masukkan umurnya nanti. Next int. Lalu berikutnya kita masukkan if, dan else. Oke, langsung saja if untuk kategori usia di bawah 0, ya kan? Di bawah 0 itu berarti tidak valid ya. Kategorinya itu tidak valid karena ini di bawah 0. Kategorinya tidak valid. Bukan negatif. Lalu else if ini digunakan karena untuk membuat variabel baru kalau variabel pertamanya itu tidak valid atau false gitu. Jadi else if ini buat kemungkinan lain lah gitu. Jadi langsung saja kita buat usia lebih besar sama dengan 0, start sama dengan 0, hingga usia 5 tahun ya. Usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Oke. Itu masuk di kategori balita 0 sampai 5 tahun. Lalu else if usia
lebih besar ya, besar sama dengan 6 tahun. Oke, di usia lebih kecil sama dengan 12 tahun, itu masuk di kategori anak-anak, anak aktif terus ya. Nah, di usia 6 sampai 12 tahun. Lalu yang berikutnya, else if kurung usia 13 sampai 17 tahun. 13 sampai 17 tahun. Itu masuk di kategori remaja. 13 sampai 17 tahun. Lalu berikutnya masuk di usia dewasa, 18 sampai 59 tahun. Usia 19 sampai usia 59 tahun. Oke. Tetap kategorinya masuk ke kategori dewasa atau produktif. Usia 18 sampai 59 tahun. Kita rapikan sedikit. Tuh, oke. Kurung, enter. Lalu yang terakhir masuk di penutup, else, kemungkinan lain. Jika semua kemungkinan yang lain itu false, maka kita masuk ke kemungkinan lain. Else sama dengan langsung kategori lanjut usia. Atau lansia, umur 60 tahun ke atas. Oke. Kurung. Lalu berikutnya kita masuk ke menampilkan hasil. SOT masuk, tip hasil, kita ngecekkan. Oke, lanjut, SOT lagi, tip usia Anda tambah pada usia tahun. Lalu kita SUT lagi, Anda termasuk dalam
Oke, kita masuk dalam kategori. Oke, sip. Nah, kita masuk dalam kategori apa gitu kira-kira. Lalu kita tutup scanner ya. Input close. Oke, langsung kita coba clear dulu. Clear. Oke, clear. Langsung kita coba Java C kategori usia Java. Kita lihat apakah ada bug. Oke, terima kasih Tuhan tidak ada bug. Langsung saja Java kategori usia Java. Nah, masukkan usia Anda. Kita masukkan usia kita. Usia saya sekarang 24 tahun. Nah, langsung muncul hasil pengecekan Anda. Usia Anda 24 tahun. Anda termasuk dalam kategori dewasa produktif. 18 sampai 59 tahun. Ini sedikit tipu. Itu di mana tadi? Sini tadi ya. Sorry. Ini ya. Mantap. Coba lagi. Kita clear. Java C. Masukkan misalnya 17 tahun umur abadi. Nah, hasil pengecekan usia Anda 17 tahun. Anda termasuk dalam kategori remaja 13 sampai 17 tahun. Nah, sekian penjelasan saya mengenai scanner dengan menggunakan if, else if, dan else. Sekiranya jika penjelasan saya kurang dimengerti atau sulit dipahami, mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf juga. Sekian dari saya. Semoga kita bisa berjumpa di video berikutnya. Bye bye.